Pada kali ini kita akan melakukan tindakan resusitasi jantung paru. Pada persalinan, kerap terjadi komplikasi-komplikasi yang mengakibatkan gagal napas pada bayi. Maka dari itu, kita perlu melakukan tindakan resusitasi jantung paru untuk mencegah gagal napas pada bayi. Hal yang pertama kita lakukan yaitu kita cek kondisi bayi. Selanjutnya, kita posisikan kepala bayi menengadah sedikit ke atas, lalu kita lihat apakah ada cairan atau lendir. Jika ada, kita lakukan pengisapan. Setelah kita lakukan pengisapan, kita kaji kondisi bayi. Kita lihat apakah ada pengembangan dinding dada atau tidak. Lalu kita periksa denyut jantungnya. Kemudian jika napas bayi kurang dari 60 kali per menit, maka kita berikan ventilasi. Kita berikan ventilasi menutup area hidung dan mulut bayi. Kita berikan ventilasi. Kita lihat apakah dadanya mengembang atau tidak. Jika dadanya tidak mengembang, maka kita atur ulang posisi bayi agar dapat memperlancar jalan napasnya. Kita dapat mengatur ulang posisi bayi dengan sedikit menengadahkan kepala bayi ke atas agar jalan napasnya dapat lancar. Kemudian kita cek kembali nadi bayi. Kita lihat apakah dadanya mengembang atau tidak. Kita kaji juga apakah ada kemerahan atau tidak pada area dada bayi. Kemudian kita lap badan bayi dari lendir. Ini juga untuk mempermudah bayi dalam bernapas dan agar bayi menangis juga. Kita dapat melakukannya dengan cara menepuk-nepuk telapak kaki bayi seperti ini. Kemudian kita periksa kembali pengembangan dinding dada serta denyut nadi bayi. Jika tidak ada pengembangan dinding dada dan tidak terdengar bunyi nadi, maka kita lakukan resusitasi jantung paru. Kita cek kembali denyut jantung bayi. Jika tidak terdengar denyut jantungnya, maka kita lakukan tindakan pemijatan pada area tengah sternum seperti ini dengan meletakkan kedua ibu jari, lalu jari yang lainnya melingkar, kemudian lakukan pemijatan sebanyak 3 kali dalam 2 detik dan 1 kali ventilasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. Setelah 30 kali, kita cek kembali detak jantung bayi. Kita cek juga pengembangan
pengembangan dada, serta tonus otot dan kondisi kulit bayi. Jika pernapasan bayi sudah lebih dari 100 kali per menit, maka kita hentikan pemberian resusitasi jantung paru. Tetapi jika kondisi pernapasannya kurang dari 60 kali per menit, maka kita berikan ventilasi sebanyak 20 siklus. Namun, jika pernapasan bayi sudah lebih dari 100 kali per menit, maka kita hentikan tindakan resusitasi jantung paru. Tetapi, jika pernapasan kurang dari 60 kali per menit, maka kita lakukan tindakan resusitasi jantung paru dengan pemberian ventilasi sebanyak 20 siklus. Namun, jika tidak terdengar bunyi detak jantung bayi, maka kita berikan tindakan resusitasi jantung paru 3:1 sebanyak 30 siklus. Ada 2 teknik yang dapat kita lakukan untuk menentukan letak pijatan dalam tindakan resusitasi jantung paru. Yang pertama, kita bisa tarik garis lurus sejajar puting susu, lalu kita letakkan kedua ibu jari di bawah garis bayangan yang tadi. Seperti ini, kemudian kita dapat melakukan pijatan. Yang kedua, dapat dilakukan dengan penolong berada di samping kanan bayi. Dengan cara kita lakukan seperti ini. Tarik jari telunjuk ke tengah, kemudian angkat jari telunjuk dan lakukan pemijatan di bawah garis antara kedua puting susu seperti ini, dan lakukan pemijatan. Sekian dari tindakan resusitasi jantung paru yang dapat kita lakukan untuk pertolongan pada bayi yang mengalami gagal napas. Selamat pagi Bu, apa benar ini dengan Ibu Rani? Oh ya, baik Bu. Saya perawat feral, saya bertugas di pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan memandikan bayi Ibu ya. Ini mungkin memakan waktu kira-kira 10-15 menit. Apa Ibu bersedia? Oh ya, baik Bu, kalau begitu saya siapkan handuk dan pakaiannya dulu ya Bu, supaya bayinya nanti tidak kedinginan. Baik Bu, saya permisi angkat bayinya ya Bu. Ya Bu, ini saya buka bajunya dulu. Jika ada kotoran bayi, kita dapat membersihkan menggunakan kapas dengan air hangat dari depan ke belakang sampai bersih. Lalu kita siapkan bawah swab. Kita basahi kepala bayi.
Kita keluarkan sampo. Kemudian kita angkat bayi ke dalam bayang mandinya dengan cara seperti ini. Lalu kita mematikannya. Lalu kita balikan lagi seperti ini. Lalu kita angkat bayi dan kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita pindahkan bayi ke sebelah. Kita pakaikan minyak telon dulu. Kita pakaikan boka bayi. Kita cek suhunya dulu. Kita bereskan alat dan bahannya dulu. Ya baik Bu, saya sudah selesai memandikan bayinya Bu. Ya Bu, apa Ibu ada pertanyaan? Baik Bu, saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Ibu memerlukan sesuatu, Ibu bisa memanggil saya di ruang perawat ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu.